hal-hal seperti ini kalau kita tahu tentang qiraat sab'ah, tentang penyusunan Al-Quran, tentang nasih dan mansub, itu gampang. Dan mungkin kita mengatakan, oh berapa versi, puluhan versi, bukan versi itu kan masalah Al-Quran. Nah sehingga nanti ini turun-temurun. Makanya ada tafsir Jalalain, berarti Jalalain, lain itu dua, Jalaluddin Suyuti, Jalaluddin Mahalli. Jadi kitab Jalalain itu tafsir itu karangannya dua ulama besar, dua Jalaluddin, makanya disebut Jalalain, dua Jalaluddin gitu. Nah ini kan mereka yang paham. Tentu saja kalau ingin memahami Al-Quran bukan hanya terjemahannya, harus tahu dengan tafsirannya, karena tafsiran itu penjelasan. Juga harus tahu tentang nahwu syarafnya, biar tidak tertipu dengan harokat. Apa lafaz musyarak itu? Misalnya satu lafaz bermakna beda-beda. Misalnya lafaz ruh, ruh itu sudah selalu mana ruh, bisa bermakna Jibril. Wa arsalna ilaiha ruhana. Lalu kami mengutus roh kami, yaitu Jibril. Ada lagi yang jilul malaikat birruh, malaikat turun membawa ruh, berarti Al-Quran. Siratal lati tunjukkanlah, bisa bermakna isbat, tetapkanlah kami jalan yang lurus. Nah, jadi apa? Kalau tidak tahu itu, makanya kadang-kadang mereka tertipu. Lihat maknanya lafadznya, bukan ini kok, yang ada cuma dalam kurungnya. Makanya dalam kurung itu penjelasan yang asli. Karena kalau tidak dijelaskan, maka kalian akan tertipu. Quran itu harus 15 ilmu. Mulai dari asbabun nuzul, tafsir, nahwu syarah, balaghah, ya, ilmu ma'ani, bayan, bade, lughat. Ya, dan masih banyak lagi. Karena bukan terjemahan saja, bukan asbabun nuzul, tapi sastranya. Selagi kita itu salah sastra, seperti ilmu balaghah, keindahan makna, ya. Nah itu keindahan bahasa, urutannya. Kalau tidak tahu itu sulit menerjemah itu. Benar ya? Makanya kata Rasulullah, kalau ada perbedaan bacaan, jangan ragu kalian, tidak usah bingung, kembalikan kepada Quraisy. Nah seperti ini kan Quraisy sudah, karena bahasa wahyu turun aslinya itu memang Quraisy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua tetap diberi kekuatan serta keteguhan hati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah bantahan ya dari ustadz kita, yaitu Ustadz Tata, terutama sekali membantah si Sopiatul ya, dan juga termasuk si Edi Sidabutar, yang mana kita ketahui orang-orang tersebut sangat getol untuk mencoba mencari kesalahan di dalam kitab suci Al-Quran ya. Namun hingga detik ini mereka belum mampu dan sanggup untuk mencari kesalahan di dalam Al-Quran. Karena kita ketahui bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang disebut Al-Quranul Majid, yaitu merupakan pemersatu umat manusia, penjamin kesejahteraan umat manusia di dunia maupun di akhirat, dan juga penjamin persaudaraan yang merata ya antara seluruh umat Islam. Karena Al-Quran sendiri mempunyai dua mukjizat yang abadi. Di antaranya adalah dari segi tutur kata dan susunan bahasa yang tidak sanggup ditandingi oleh manusia manapun seluruh dunia ini, walaupun mereka bersama-sama menyusun kalimat ya untuk menandingi kalimat-kalimat Al-Quran. Kemudian yang kedua, dari segi kandungan dan isinya yang bersifat
universal dan mengandung segala dasar-dasar bagi perkembangan manusia dari masa ke masa sampai ke akhir zaman. Nah, kita ketahui juga bahwa Al-Quran adalah berbahasa Arab. Nah, sementara orang Arab sendiri juga berbahasa Arab, namun mereka mengakui tidak mampu untuk menandingi kehebatan ayat-ayat suci Al-Quran ya, karena orang Arab sendiri itu sudah terbiasa, mereka mampu membuat kalimat-kalimat yang indah yang mampu menyentuh rasa setiap pendengarnya. Itu tidak mampu untuk membuat satu macam surat saja untuk menandingi Al-Quran. Nah, di dalam video ini Ustadz Tata akan mencoba membagikan ilmu beliau untuk kita semua, sekaligus menangkis para hujater-hujater Islam ya, atas mereka mencari kesalahan di dalam Al-Quran. Karena dalam bahasa Arab kadang-kadang lafaz yang tidak buntu, maksudnya lafaz ini kalau sudah dipaham, ngapain panjang-panjang gitu. Tapi ada pembuangan lafaz ada dalam Islam. Misalnya gini, oh ini punya toko, ya punya toko. Saya gini, beli apa ya? Langsung saya bilang rokok. Jadi ambilkan rokok, udah dipaham. Gak usah saya kesini beli rokok, gak usah. Lihat apa rokok, langsung paham. Jadi saya beli ini, buanglah, ngapain ini? Uang cuma bilang rokok aja udah paham. Nah makanya dalam Al-Quran tidak ada seperti itu. Namanya ziyadah wa nuqsan. Ya. Atau juga masalah jamak dan mufrad muannasnya gitu, tidak ada. Jadi banyak. Tapi ingat, qiraah itu ada 3. Ada qiraah sab'ah, ada qiraah masyhur, ada qiraah masyhur. Nah ini semuanya bukan asal-asalan. Ya. Harus kita tetap harus tahu. Tahu apanya? Tahu imam-imamnya. Karena kalau tidak tahu ya percuma. Karena itu ada ilmunya juga. Bukan berarti kita tahu itu ada namanya qiraah sab'ah, ada qiraah masyhur, ada qiraah syadz. Ya bukan hanya seperti itu. Tapi harus tahu kalau qiraah sab'ah pasti apa? Ibnu Amir, Ibnu Katsir, Asim, Amr, Hamzah, Nafi, Kisai. Nah, yang terkenal di sini cuma Asim dan Nafi. Makanya ada qiraah Hafiz dan Waras. Ya. Kalau Asim berarti Hafiz. Kalau Nafi berarti Waras. Kalau Hafiz berarti seperti Timur Tengah, seperti Malaysia, Indonesia, sampai ASEAN itu kebanyakan Hafiz. Nah, kalau dari Nafi ke Waras kebanyakan Maroko, Tunisia. Saya pernah tidak ke sana ya. Sehingga kalau di sana itu bacanya pakai E biasanya. Wadduha, ya, bukan wadduha. Ya, tapi pakai E biasanya. Nah, itu ibaratkan orang Betawi mereka itu gitu ya. Nah, makanya setelah tahu qiraah sab'ah nanti ada namanya qiraah al-masyhur. Berarti nambah imam lagi, masyhur itu. Apa? Abu Ja'far, Al-Madani, Yaqub, dan Khalaf. Ya, berarti qiraah ada 2 sudah. Nanti ada qiraah syadz, tidak boleh diamalkan. Cuma boleh dalam penafsiran. Jadi kalau qiraah sab'ah boleh dibaca salat, boleh dibaca Quran. Kalau qiraah syadz boleh dibaca Quran tapi tidak boleh di waktu salat. Kalau syadz tidak boleh dua-duanya. Hanya qiraah dalam tafsiran saja. Nah, sehingga apa? Tidak ada versi dalam Islam itu, Quran itu. Awalnya satu. Jadi qiraah sab'ah itu cuma diperbolehkan. Yang tidak bisa pakai zaman dulu pakai atau lafaz huruf. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Altaf aslinya. Atau Habib Abdullah Asgaf, bukan Asgaf aslinya, Altaf. Tapi karena orang Indonesia tidak bisa mungkin dulu menjadi Asgaf. Ya, berarti aslinya Altaf. Ya, seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini kalau kita tahu tentang qiraah sab'ah, tentang penyusunan Al-Quran, tentang nasyid dan mansub, itu gampang. Dan mungkin kita mengatakan berapa versi, puluhan versi, bukan versi itu. Puluhan itu karena sudah digabung, ada qiraah sab'ah, ada qiraah masyhur, ada qiraah syadz, ada qiraah yang apa? Yang tidak mutawatir gitu. Memang banyak, tapi itu tidak berlaku. Yang berlaku itu cuma apa? Seperti hadis, ada hadis sahih, ada hasan, ada dhaif. Itu. Tapi yang boleh dibuat hukum itu baca hadis sahih. Kalau yang dhaif tidak boleh diamalkan kecuali untuk
menyemangat untuk amal, gitu ya. Nah, sedangkan yang boleh itu cuma sahih, hadis sahih. Qiraah juga gitu. Jangan mentang-mentang ini loh, ada bacaan gini-gini. Ingat dulu itu qiraah syab'ah apa syad, gitu. Sama dengan hadis. Tiba-tiba orang mengeluarkan hadis-hadis. Lihat dulu itu sahih apa dhaif. Kalau kamu buat dalil seperti ini, gitu. Jadi walaupun qiraah itu banyak, tetap ada namanya qiraah syab'ah, qiraah masyhur, ada qiraah syad, itu. Nah, makanya apa yang tadi dikatakan itu memang sudah dijelaskan, boleh dibaca kabir atau kasir. Ya, artinya arahnya sama, tetap tujuannya. Jadi siksaan yang banyak atau yang besar, atau apa, intinya arahnya kepada satu tujuan. Gitu. Makanya tidak ada zaman dulu sampai sekarang itu orang bertengkar, ulama, wah ini kira-kira ini, tidak ada ya. Karena mereka tahu, ini semuanya ada sanad-sanadnya, yang tidak ada sanadnya tidak berlaku. Makanya diakui ya cuma ini sudah qiraah sab'ah ini. Ibnu Amir, Ibnu Katsir, Asim, Abu Amr, Hamzah, Nafi, Kisai. Begitu juga Abu Ja'far, Yakub, Khalaf. Gitu ya. Makanya saya sudah bilang dari dulu. Apa yang ditanyakan oleh orang-orang yang diperselisihkan sudah dijawab oleh ulama, ngapain gitu loh. Walaupun kalian itu bahasa Inggris, bahasa apa, mau di luar negeri, kalau pertanyaannya seperti ini, bahasanya seperti ini, ya sama jawabannya. Karena di Indonesia juga ada namanya kitab di pesantren Ulumul Quran. Nama kitabnya Jubatul Itqan. Hal-hal seperti ini sudah dijawab, sudah dijelaskan. Jadi percuma. Walaupun bahasa Inggris, bahasa apa, ya seakan-akan kalau ini, wah ini yang orang sini dari luar. Kita bawa ke sini, pasti orang di sini tidak tahu. Lebih ngetren. Nah, padahal itu tetap aja remeh kayak gitu. Tetap itu pelajarannya anak kecil itu ya. Anak-anak yang masih umur belasan itu ya. Gitu ya. Terlalu banyak. Saya itu marah saya. Marahnya kenapa? Jangan marah Ustaz. Muter-muter. Itu masalah live ini. Live dong. Kenapa? Ya, muter-muter tak bisa ditonton. Iya, diulang lagi nggak apa-apa. Tadi yang moderator siapa ya? Oke, saya. Mudah-mudahan silakan. Enggak, saya mau bertanya, izin dulu. Oh, silakan. Ya, boleh. Terima kasih. Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, saya juga live ini Pak Ustaz di Bengkel Religi Channel, BRC. Live juga nih. Kenapa ya Pak Ustaz? Biar ada gunanya saya lihat. Kalau punya saya tidak bisa ditonton. Iya, jadi jangan teman-teman yang ada di live chat, jangan lupa kunjungi channel Cak Tata Channel gitu kan. Tadi udah diberitahu oleh Bang Juma. Tadi topiknya itu Bang Juma sama si jabat itu. Dia itu mau membongkar kerahasiaan Al-Quran dengan ilmu hanya terjemahan begitu. Apa ini bisa Pak Ustadz dengan hanya ilmu terjemahan sombong mau membongkar kerahasiaan dalam Al-Quran gitu? Kira-kira pertanyaannya begitu Pak Ustadz? Bisa dijawab? Oke. Jadi Al-Quran itu kitab suci. Tentu saja namanya kitab suci, yang paham itu yang Nabi yang menerima wahyu tersebut. Itu pertama. Nanti Nabi menjelaskan kepada sahabat. Nah, penjelasan itu nanti menjadi tafsir itu. Misalnya Quran turun, tentu saja ada yang mereka tidak paham, Ya Rasulullah, ini apa maksudnya? Maksudnya gini. Atau sahabat kan tahu tentang asbabun nuzulnya. Makanya sahabat yang terkenal ada Ibnu Abbas yang menjelaskan tentang masalah Al-Quran. Nah, sehingga nanti ini turun-temurun. Makanya ada tafsir Jalalain, berarti Jalalain. Lain itu dua. Jalaluddin Suyuti, Jalaluddin Mahalli. Jadi kitab Jalalain itu tafsir itu karangannya dua ulama besar. Dua Jalaluddin. Makanya disebut Jalalain. Dua Jalaluddin gitu. Nah, ini kan mereka yang paham. Tentu saja kalau ingin memahami Al-Quran bukan hanya terjemahannya. Harus tahu dengan tafsirannya. Karena tafsiran itu penjelasan. Juga harus tahu tentang nahu syarafnya. Biar tidak tertipu dengan harokat. Harokat salah, A menjadi E, menjadi I. Udah beda makna. Misalnya, wattaqadu amarahum arba'ahum arba'atan min dunillah wal masihah misalnya. Ya. Nah, itu kalau sudah salah, wal masihah dibaca hi, udah pindah itu maknanya. Nah, sehingga nahwu dan syaraf itu juga perlu. Selain tafsir. Juga harus tahu ulumul Quran, biar tahu lafaz yang mustarok. Apa lafaz mustarok itu? Misalnya satu lafaz bermakna beda-beda. Misalnya lafaz ruh. Ruh itu sudah selalu mana ruh. Bisa bermakna Jibril. Wa arsalna ilaiha ruhana.
Lalu kami mengutus roh kami, yaitu Jibril. Ada lagi yang jilul malaikat birruh. Malaikat turun membawa ruh, berarti Al-Quran. Ada juga nazzala ruhul kudus, berarti siapa? Jibril. Ada juga fitnah, al-fitnah itu asal bukan fitnah seperti umumnya, tapi syirik, kesirikan. Jadi syirik itu lebih kejam daripada membunuh. Sama dengan sirat itu, sirat Allah ditunjukkanlah, bisa bermakna isbat. Tetapkanlah kami jalan yang lurus. Nah, jadi apa? Kalau tidak tahu itu, makanya kadang-kadang mereka tertipu. Lihat maknanya, lafadznya. Bukan ini kok, yang ada cuma dalam kurungnya. Makanya dalam kurung itu penjelasan yang asli. Karena kalau tidak dijelaskan, maka kalian akan tertipu. Ya, ada orang baca tidak bisa. Saya dengan modal terjemahan, saya bisa menunjukkan kesalahan-kesalahan. Yo, ini namanya bunuh diri namanya. Modal terjemahan, coba. Orang kita saja yang baca Arabnya bisa, tajwid bisa, makharijul huruf bisa, tafsir bisa, masih takut. Kalau tidak hati-hati, masih berguru. Nah ini orang baca tidak bisa. Terus mengatakan, saya memang tidak bisa baca Quran, tapi kalau membaca terjemahan, saya tahu mana yang salah. Waduh. Tuh, ini kalau, apalagi dia curhatnya ke Guru Dajuma, coba. Mungkin begitu pertama saya yakin. Ditertawakan itu ya. Orang yang bisa, dia tidak bisa baca Quran, curhat kepada orang yang udah bisa, udah pinter tentang Al-Quran. Nah, kan lucu kan gitu. Jadi tertawakan. Sehingga jawabannya, apakah bisa orang tidak bisa baca Quran mau mengajarkan kepada kita? Ya bisa saja, tapi ditertawakan gitu. Karena apa? Coba ya, saya saja memang saya tahu Quran itu harus 15 ilmu. Mulai dari asbabun nuzul, tafsir, nahwu, syarah, balaghah, ya, ilmu ma'ani, bayan, badi, lugah. Ya, dan masih banyak lagi. Ya, termasuk nanti dengan fikih. Itu mendukung fikih itu. Ya, usul fikih gitu. Ilmu lugat itu. Kenapa? Karena Al-Quran itu kenapa butuh ilmu yang banyak? Karena bukan terjemahan saja, bukan asbabun nuzul, tapi sastranya. Selagi kita itu salah sastra, seperti ilmu balaghah, keindahan makna. Ya. Nah, itu keindahan bahasa, urutannya. Kalau tidak tahu itu sulit menerjemah itu. Benar ya? Makanya kalau ada orang non-muslim, ya, bagi mantan apalah, ya, mantan ulama apapun, ya, jangan coba-coba mengatakan saya lebih paham Al-Quran. Jangan, ya, tidak mungkin itu. Apalagi bukan murtadin, tidak tahu baca Quran. Yang murtadin sudah saya tes itu. Ya, kamu murtad. Katanya mantan guru bisa tafsir. Ya, ada pada berani. Bahkan hanya tak bertanya, tidak berani juga. Langsung bertanya aja kalau tentang Quran gitu. Tetap tidak berani. Apa jawabannya? Keyakinan itu tidak perlu diperdebatkan gitu. Ya gitu Bang Andi ya. Lanjut. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya kembali. Mas Ojib, moderator silakan dilanjut. Tentang perbedaan ini, kita lihat manuskripnya. Apakah manuskrip itu ada kasroh atau huruf titik atau huruf bacaan? Kita lihat manuskripnya. Berarti jeng, oke. Mana tadi saya? Nah ini ya, yang pernah ke Inggris nanti bisa dicek, itu ada di Birmingham. Ini manuskrip tidak ada tanda baca. Jadi bila dari pihak Waris atau Mu'adz bin Ka'ab itu kenapa bisa disebut kafiro? Nah, di sini tidak ada huruf titik ya. Itu hanyalah huruf tambah bacaan. Jadi bukan perbedaan makna atau apa. Ini jadi ada hanya bacaan aja, mungkin qiraah sab'ah atau qiraah yang banyak itu. Tadi sudah dijelaskan sama Ustaz Tata, tadi manuskrip yang ini memang tidak ada tanda baca. Mau itu Mana? Coba geser lagi. ini Ustaz, tuh ini tidak ada huruf tambah tanda baca Ustaz. Manuskrip penuhnya dari Birmingham ini. Yang pernah di Inggris silahkan dicek di Birmingham. Enggak ada tanda baca Ustaz. Ya, atau harokat lah kalau kita bilang itu harokat. Jadi bukan ada itu semuanya sama, artinya pun sama. Di sini tidak ada kesalahan dari Al-Quran, cuma hanya tambahan harokat itu memang tambahan untuk mempermudah kita membaca Al-Quran. Bukan begitu Ustaz Tata? Itu Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna.
Wa lataka hadis Musa. Nah, iya, Tat, maksud saya ini secara kita baca secara universal gitu, Tat. Berarti tidak ada urut tanda baca, Tat, ya? Nah, Jadi urut tanda baca itu hanya mempermudah kita untuk membaca aja, Tat, ya? Bukan gitu, Ustaz? Nah, oke, kita lanjutkan videonya saja. Tadi tentang manuskrip itu tidak ada perbedaan sama sekali. Oke. bro. Oke, saya jelaskan dulu. Jadi, Monggo, Tat. Al-Quran itu pertamanya itu memang hafalan, ya. Jadi sahabat itu menghafal. Adanya tulisan pun tidak ada, jangankan harokat, titik tidak ada pada awalnya. Tapi bacanya sama, tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, sama. Walaupun tidak ada titiknya. Ya. Nah, karena memang aturan dulu seperti itu. Kita mulai dengan titik. Titik itu adanya kalau tidak salah di zamannya Sayyidina Umar. Itu Sayyidina Umar itu ngirim surat. Tulisannya gini suratnya. Uqbul. Iya, misalnya kita uqbul, itu tidak saya ingatnya. Uqbul itu terimalah. Ibaratnya gini. Oh, saya Bang Pak Dezu ngutus saya. Ya, ini data kamu nanti ke Belora surat ini berikan ke orang sana. Isinya surat itu, terimalah tahta ini, gitu. Uqbul tahta, gitu. Tapi orang sana malah keliru macamnya. Uktul, bunuhlah tahta, di buku saya. Karena uqbul itu, uktul dengan uqbul tidak ada titiknya, bingung. Begitu. Nah, ini diberi titik. Ya. Menjadi salah paham orang yang menerima. Akhirnya di situ ada titik untuk membedakan supaya tidak salah paham gitu. Akhirnya dengan berlalunya zaman, akhirnya menjadi lengkap lagi lengkap seperti sekarang ini sudah. Kalau dulunya jangankan harokat, nah sekarang aujitan tidak ada harokatnya nggak akan bisa. Kalau dulu bukan hanya harokat, titik nggak ada, coba. Gimana bacanya? Seperti ular itu, kan? Ular barisan mau dibaca gimana? Gitu ya. Nah sehingga kalau seperti tulisan barusan itu kita hanya pakai Roh Kudus harusnya bacanya. Oh, tulisan seperti ini gimana bacanya gitu ya. Seperti itu. Lanjut. Kabira, and both the Qalun and Warsh versions say Kathira. Hafs version says it means great curse. But both the Qalun and the Warsh versions are using many as word. So you see that the meaning is changed. Why did Muslims always say the Quran is one? As you see, we have found here two different meanings, two different words. Let us go to a second ayah and show you the differences in variations. So as you saw, the dots here change the meaning of the word. Let us go to the second one, like I said. This is chapter 43, ayah 19 of the Quran. The first one is the Hafs version. Now pay attention to these two words. Let me play the Hafs version for you first. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. So that was the Hafs version. Now let me play the Qalun version. وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن. Did you hear it? The first one was Ibadu. The second is Inda. Ibadu. Inda. Do you hear the difference? Again. Ibadu. Inda. The first one means, in the Hafs version, slaves of. The second one in the Qalun versions
version means with. Now let me play the third one, warsh. Silakan Ustaz Tata, ya seperti yang kita perkirakan Ustaz Tata yang pernah kita diskusikan berdua itu. Monggo. Ya, kayak itu memang dibaca ibad karena memang maknanya gini. Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat hamba-hamba. Ya, ibad di situ kan hamba. Ya, sehingga kalau ada makna bacaan lain, ya, lihat dulu masuk ke qiraah apa itu, gitu ya. Kalau qiraah sebab, itu kalau kita pakai tafsir Jalalain, itu yang dibahas cuma hafaz dan waras. Sehingga kalau tidak masuk di sini, berarti bukan qiraah sab'ah, gitu. Atau mereka cuma membaca versi kolun atau siapa. Ya, itu. Makanya kata Rasulullah, kalau ada perbedaan bacaan, jangan ragu kalian, tidak usah bingung, kembalikan kepada Quraisy. Nah, seperti ini kan Quraisy sudah. Karena bahasa wahyu turun aslinya itu memang Quraisy. Ya, makanya nanti yang terkenal itu siapa? Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, termasuk Zaid bin Sabit. Itu yang mereka menguasai Al-Quran bacaan asli Quraisy gitu. Sehingga kalau ada perbedaan bacaan, maka kalian kembalikan kepada Quraisy. Sama dengan gini, orang Sulawesi dengan orang Betawi beda pendapat. Kembalikan kepada aslinya bahasa Indonesianya. Tidak usah pakai A, tidak usah pakai E, B, A. Ya, berarti apa? Bapak gitu, tidak usah pakai. Udah kembalikan aja lah. Kamu ngalah udah Betawi, tidak usah pakai E. Ibaratkan gitu. Jadi bahasa aslinya memang A, semua suku, mau Kalimantan, mau Sumatera, Sulawesi, ya A memang saya mau kemana. Kalau ada bacaan yang beda, ya silakan aja, diperbolehkan. Tapi ketika mau bertengkar, dikembalikan kepada asalnya gitu. Ya, nah sehingga Islam itu enaknya di situ. Yang penting ada waros, ada hafaz, dan ada bacaan yang sudah ibaratkan udah aslinya yaitu Quraisy. Ya ini sudah. Nah ini jangan cari perbandingan ya, pendapatnya sebagai kolom gitu ya. Nah ini kan bacaan-bacaan yang memang di luar oleh yang qiraah sab'ah syad atau masyhur. Ibaratkan gini, ada orang hadis yang jelas sudah banyak, dia mau kayak hadis yang palsu atau yang dhaif, dia tetap kalah dengan yang sahih gitu. Nah ini ada sudah bacaan, ada yang bacaan qiraah sab'ah atau bacaan yang udah umum, ya dia memakai qiraah yang asyad, lalu ditabrakkan. Ini nggak bisa. Ya tetap yang menang adalah yang asli. Ya, ibaratkan hadis yang sahih. Nah, seperti tadi bahkan ibad itu kan sudah yang sahih ibaratkan. Lalu memakai yang qaulun misalnya, yang dhaif. Mau ditabrak menang adalah yang qiraah sab'ah atau yang masyhur gitu ya. Nah, jadi perbedaan seperti itu, Ji. Lanjut. Oke, terima kasih Ustaz Tata. Jadi seperti perkiraannya yang menghadap beberapa akan disubhat tentang qiraah sab'ah antara abad dan waras. Ada yang ingin menambahkan? Yang beta? Mari Rizky. Silakan. Oh, ini live ya? Live. Oh, tidak jadi kalau begitu. Lanjutkan. Gimana? Lanjut. Ada yang ingin menambahkan yuk? Tar dulu, saya mau nambah boleh ya? Silakan. Jadi gini, sebenarnya yang digadang-gadang Kristen itu sebenarnya itu sebuah hal, sebuah dinamika yang sudah produk lama sebetulnya. Tapi kenapa sekarang diangkat oleh kalangan Kristen? Karena Kristen itu untuk memenangkan kitabnya ya dari Al-Quran itu sudah kehabisan cara. Jadi alhasil apa? Mereka cari remisan. Pernah nggak kita sadari kenapa mereka selalu mengusung-usung Al-Quran bervarian gitu? Karena apa? Agar cari remisan, agar draw dengan Bible mereka juga yang acak-acakan gitu kan, yang banyak variannya. Tapi perlu diingat pemaknaan dalam Al-Quran itu memang bervarian, saya katakan, tapi tidak ada yang menggeser makna. Kalau di dalam kitab mereka apakah menggeser makna? Oh, menggeser makna. Bahkan
kita ini baru bandingkan antara teks Yunani dengan teks Yunani, teks Ibrani dengan teks Ibrani. Itu banyak variannya dan berbeda konten, bukan cuma cara baca, bukan cuma varian pembacaan, tapi yang maknanya satu. Tidak, mereka memang kontennya berbeda, kata yang dipakai berbeda, makna pun berbeda, memang bergeser gitu. Itu kalau kita bicara tanah kayak perjanjian lama gitu loh. Belum lagi komposisinya beda-beda, ada yang PL-nya berapa kitab, ada yang PL-nya lagi kitabnya lebih sedikit. Nah itu terjadi di kalangan mereka. Apalagi kalau kita adu naskah Yunani, ada beberapa kata yang hilang, ada beberapa kata yang berubah, yang konteksnya kontennya memang berbeda gitu loh. Jadi untuk menutupi itu mereka naikkan nih kan permasalahan varian di dalam mushaf Al-Quran, padahal maknanya sama aja pada Al-Quran seperti itu. Mungkin saya lebih ke kesimpulan karena tadi uraian sudah dipaparkan oleh Cak Tata secara jelas, lengkap dan padat ya, singkat tapi padat gitu loh. Saya kembalikan lagi Mas Oji, terima kasih. Oke, saya tambah ya. Jadi benar kata Maura itu bahwa dalam Islam itu mau ada perbedaan kayak apapun, baik bacaan atau dialek apa-apa, itu buktinya tidak ada ulama yang bertengkar gara-gara ayat itu, nggak ada. Justru kalau misalnya ada hilafiyah tentang hukum, itu hadis biasanya. Makanya ada perbedaan, ada hilafiyah ulama. Misalnya tentang ruku, sujud. Kalau sujud itu ada dua hadis. Pertama, Nabi tangannya duluan, apa? Dengkul. Jadi dengkulnya duluan ketika sujud. Terus ada juga hadis, Nabi malah tangannya duluan. Nah, berarti mana ini yang benar? Sama-sama ada hadisnya. Tapi tidak ada orang yang hilafiyah gara-gara Al-Quran karena beda makna. Akhirnya mengartikan satu ke sini nggak ada, gitu ya. Jadi benar kata Maura itu, tidak ada perubahan-perubahan versi-versi yang menyebabkan kita malah bingung dengan terjemahan Al-Quran, nggak ada. Baik itu tentang hukum-hukum. Nah kalau hilafiyah, ya maka itu kan sudah memang ada hadis, bukan kalimat sudah. Memang hadisnya dua. Misalnya Nabi pernah kunut, Nabi juga tidak kunut, misalnya. Berarti kan dua-duanya diambil. Ya, sama dengan menyentuh istri batal karena Nabi pernah gini-gini. Menyentuh Siti Aisyah, ada yang mengatakan nanti, nah ini kan hadisnya baru ada hilafiyah. Nah tapi kalau Al-Quran nggak ada, ya nggak ada orang menerjemah Al-Quran karena lafaznya beda akhirnya ribut, nggak ada. Karena memang itu bacaan, gitu. Boleh dibaca gini, boleh enggak. Terus mana yang benar aslinya? Kalau ada memang benar-benar ada hilafiyah, maka kembalikan kepada Quraisy kata Rasulullah. Karena wahyu turun dengan bahasa Quraisy, yaitu apa? Misalnya Tamim dengan Quraisy, maka tentu saja yang dibenarkan adalah karena memang waktu itu turunnya walaupun dia boleh dibaca dengan qiraat sab'ah, tapi tetap kembali asalnya itu ya ke Quraisy, karena turunnya itu bukan berarti 7 bisa dibaca gini turun Al-Quran dari Allah, bukan, tetap satu. Hanya saja mereka tidak bisa baca sin pakai sod, tidak bisa sin dan sod pakai za, diperbolehkan oleh Rasulullah. Makanya harus jelas tentang apa qiraah sab'ah itu. Kenapa? Qiraah yang ada sanadnya, ada rawinya, ada misalnya ya kita dengan Asim, yang terkenal itu Asim ya, dengan Nafi ya, Asim dari Abdurrahman bin Hubayb As-Sulami, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dari Ubay bin Ka'ab, Jain bin Sabit, ke Rasulullah. Nah, itu Asim. Ya, Nafi ya beda lagi. Ya, Nafi riwayat waros. Ya, nanti sama seperti Asim itu. Ya, sesama sahabat. Ya Abdullah pasti yang terkenal apa? Ubay bin Ka'ab, Jain bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud. Ya gitu. Makanya disebut qiraah di situ. Mereka punya sanad-sanad ke Rasulullah, sehingga tidak merubah makna. Nah gitu. Nah tentang kecuali kata Maura tadi itu kitab mereka itu parah. Ini udah kitabnya Allah tidak berjanji. Inna nahnu nazzalna Taurat, tidak ada. Aku yang menurunkan dan aku menjaganya. Yang ada itu memang wahyunya Allah, tapi Allah tidak pernah berjanji untuk Taurat dan Injil akan dijaga sampai hari kiamat, tidak ada. Ya, karena memang Al-Quran saja yang oleh Allah diberi yang menjaganya. Sehingga kalau ada itu masuk akal.
Kalau umat Islam, misalnya tidak ada yang hafal lalu ada perubahan, sedangkan ada dalil inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, berarti tidak sesuai dengan janjinya Allah. Ya Allah kok berantakan? Katanya engkau yang menurunkan, engkau juga yang menjaga. Nah ternyata dengan ada dalil ini benar-benar terjaga mulai dari Rasulullah sampai sekarang, hafalan tambah banyak. Ya sampai sekarang itu berapa gitu ya? Di zamannya Rasulullah banyak udah ya. Mulai dari orang Mekah, terus hijrah ke Madinah tambah orang Madinah, terus kembali lagi ke Mekah tahun Hudaybiyah tambah banyak lagi. Ya, ditambah lagi tersebar kemana-mana. Makanya di dalam ulumul Quran, orang yang terkenal, yang hafal di Mekah siapa saja, di Madinah siapa saja, waktu Hudaybiyah siapa saja, waktu tersebar ke Kufah siapa, ulama Kufah, Basra siapa, itu ada semua nama-nama itu. Saya punya kitabnya itu. Gitu ya. Oke, lanjut. Tambahan dikit ya mungkin dari catatan nih. Tadi catatan udah menjelaskan juga, menambahkan, dan tambahannya cukup baik. Jadi saya kasih contoh juga ya, kasih contoh. Kita bicara naskah aja, naskah yang sama-sama Yunani gitu loh. Itu bukan cuma perbedaan varian, tapi memang konten di dalamnya berbeda. Ada yang ayatnya hilang, bahkan hilang sering ngelesnya kan, oh itu di manuskripnya rusak, bukan di manuskrip rusak, memang tidak dicatat ayat tersebut. Namun ada di naskah-naskah lain. Seperti sekarang kita bicara yang Yunani. Yunani banyak versi. Ada Bizantin, ada Septuaginta, ada Textus Receptus, ada Tensedov, ya. Ada juga dari Nea Biblikal. Semuanya itu beda-beda. Ada perbedaan. Dan varian teksnya itu banyak perbedaan. Itu benar-benar varian teks yang memang beda konten, varian konten di dalamnya, gitu. Tapi bagaimana Maria dengan ada nomornya tapi tidak ada ayatnya? Nah itu yang saya tadi jelaskan Pak Peta. Kadang ada yang ayatnya tercantum karena yang dirujuknya jadi rujukan itu, jadi sumber itu apa ya? Jadi pijakan itu Textus Receptus gitu loh. Karena dianggap naskah yang paling komplit Textus Receptus. Tapi ya maaf, komplit sih komplit gitu kan ya. Baru selesai direvisi komplitnya. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena Textus Receptus itu paling muda. Naskah paling muda itu namanya Textus Receptus namanya. Dan itu benar-benar paling muda gitu loh dari naskah-naskah yang ada. Mengapa saya bisa katakan seperti itu? Kita bisa cek lah. Saya yakin Pak Peta, semua saudara-saudara di sini pasti punya Bible digital. Coba buka di sana versi TR atau Textus Receptus. Versi Textus Receptus itu yang paling mutakhir, yang terakhir itu ditulis tahun 1894. Udah tahun 1000-an. Bahkan beberapa abad lagi udah masuk satu abad dan lebih lah gitu. Udah masuk abad milenial tahun 2000 gitu loh. Karena ditulis tahun 1894 Textus Receptus itu. Itu versi terakhir dari Textus Receptus. Kalau kita jejer ya, kita baru bicara TR doang ini, TR tahun 800, TR tahun 900, TR tahun 1000-an, sampai TR tahun 1200, lalu TR 1894, itu terus mengalami revisi itu. Ambal sulam ayat itu terjadi. Itu baru kita bicara TR doang tuh, Textus Receptus. Belum lagi bicara yang pakai apa ya, dengan pendekatan kritik teks untuk penyusunannya, yakni Westhort, WH. Wah, itu semrawut lagi itu. Gitu loh. Jadi, sudah putus asa, saya katakan, saudara-saudara agama penyembah manusia ini sudah putus asa. Karena kenapa? Kitabnya sudah rusak, gitu loh. Namun jare wong Jawa itu kitabnya wis bejat. Bejat di sini bukan bejat artinya apa ya? Orangnya serugul, udah gitu, nggak baik kelakuannya, bukan ya. Bejat itu, kalau dalam bahasa sini, Cirebon artinya rusak. Sudah parah, udah kayak kapal pecah, gitu loh. Puing-puing semua isinya, disatukan satu persatu gitu, karena puing-puingnya aja nggak jelas ya, jadi disusun bukan makin bener, makin hancur. Nah, kalau cari wong Jawa, Cirebon itu bejat yang kayak gitu loh. Ya jadi nggak sama. Al-Quran memang bervarian, tapi tidak ada yang merubah makna, merubah konten, tidak. Tapi kalau di Biblos, wah, kita bicara satu versi kodeks saja itu bisa di revisiannya banyak. Ya, contoh tadi saya bilang Textus Receptus, baru bicara Textus Receptus ya versinya banyak.
tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian, gitu loh. Lalu ada perbedaan dari itu, ada yang ayat ininya nggak ada di Textus versi berapa, nah lalu di versi berikutnya dilengkapi lagi biar tambah banyak. Di TR aja kayak Markus 16 ayat pasal 16 ya, itu ada yang akhiran panjang, akhiran pendek. Maksud akhiran panjang itu apa? Ada yang berhentinya sampai ayat 8 saja Markus 16-nya. Namun ada TR juga versi berikutnya yang si Markus 16 ayat Markus pasal 16 ini sampai ayat 20 akhiran panjang, akhiran pendek. Nah, bisa begitu. Udah konteksnya ayat yang hilang gitu loh, bukan hanya varian teks. Kalau varian teks ada nggak di dalam Bibelus? Wah, ribuan. Ayat yang hilang aja banyak loh, apalagi teks gitu loh. Kayak gitu. Mungkin itu tambahannya, saya kembali lagi ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, sebelum itu saya ingin menambahkan dikit nih yang tentang perbedaan-perbedaan. Kita lihat ya antara versi NIV New International Version dengan Al-Biblos Indonesia kayak gitu. Ya. Kita lihat di Lukas 10 ayat 1 di sini. Izin, Hadir. kan ini nggak ada Kristen di sini, kita membahas Bible mereka kan apa gimana ya, ini ke internet aja kalau nggak ada Tentang Kristen. itu emang perbandingan bang, bukan tentang perbandingan. Ini saya nggak menafsirkan gitu. Sifatnya reaction Bang Handi. Kita reaksi, kita menafsir, tidak menafsirkan, kita perbandingan gitu. Oke, Yang silakan. mereka subhatan apa dengan bukti yang ada gitu. Kan buktinya tadi tentang Quran kita sudah beri bukti tentang manuskrip, itu berarti tidak ada tanda baca maupun titik atau harokat di manuskripnya. Nah sedangkan ini kita lihat beberapa versi itu memang perbedaan kata dan perbedaan makna gitu. Kita tidak menafsirkan, kita menunjukkan bukti. Misalkan membaca ya pantas gitu dengan bukti yang ada. Nah saya ada bukti di sini di tentang New International Version ini ada saya to buy Appoint to 72 artinya apa tuh More? 72. 72, oke ya 72 ya berarti ya. Kita lihat di Al-Biblos Indonesia ya. Tentang Al-Biblos Indonesia kita lihat. Di sini berapa More? 70 murid. Nah, jadi di situ kan ada perbedaan dua murid itu gimana itu tolong ditanggapi dari pihak Kristiani itu gimana antara New International Version dengan Al-Biblos Indonesia itu gimana kok bisa dari 70 itu menjadi 70 bahasa Indonesianya, mohon diperjelas ya, kalau mohon dikoreksi itu gimana, itu aja sih, itu berapa cuma satu perbedaan aja, beda dengan Al-Quran beberapa versi itu cuma tanda baca dan titik-titik. Sedangkan di manuskrip itu tidak ada tanda baca harokat atau titik-titik gitu. Jadi di situ sebutkan tentang qiraah sab'ah, pelafalan pengucapan aja gitu. Oke, kita lanjutkan ke videonya ya. Oh, sebentar. Oke, lanjut Pak. Sebentar ya. Sebetulnya para hotel apalagi murtadin gaduhan ya yang pakai jilbab, padahal aslinya kan nggak kayak gitu, dulunya juga nggak kayak gitu. Itu si Sofiatul yang pada aslinya namanya juga bukan Sofiatul ya. Itu ibarat punggu merindukan bulan ketika dia mencoba katakanlah dia mengusik ataupun mencari-cari kesalahan di dalam Al-Quran ya. Dia mencoba membongkar katanya di dalam Al-Quran ada berbagai banyak versi. Tetapi pada kenyataannya memang Muslim, bahkan Muslim awam pun tahu kalau itu ya dikatakan apa qiraah sab'ah itu katakanlah di dalam negara Indonesia itu katakanlah dialek gitu ya. Jadi semuanya akan paham, dan itu semua yang coba mereka jelaskan atau mereka akan berusaha membongkar itu justru menandakan atau memamerkan kebodohan mereka. Ya, di dalam qiraah sab'ah yang hanya perbedaan dialek, tetapi itu tidak merubah substansi ya. Berbalik ketika di dalam Bible ya, semisal ada ayat yang semula berbunyi Tuhan berubah menjadi Tuhan, itu jelas merubah makna arti
dan substansinya jelas berubah di situ. Ya, ketika babi dikatakan haram, tetapi ketika mereka saking ngebetnya makan babi sehingga biar halal maka ditambahi hutan. Jadi babi hutan yang halal, yang haram, babinya nggak haram begitu. Nah, itulah perbedaannya antara bumi dengan langit. Jadi secara ilmiah sekarang pun ya bisa dibuktikan ya, kalau mau diadu kitab mereka di BLOS versus Al-Quran itu mudah saja. Kita bisa berandai-andai seandainya semua kitab suci dari semua agama di dunia ini dilenyapkan, dimusnahkan tanpa tersisa satupun, termasuk kitab suci yang ada di aplikasi, yang ada di online, dimusnahkan tanpa satupun tersisa Mas. Nah, itu pertanyaannya satu, kitab suci apakah yang akan muncul ke dunia ini original ataupun yang seperti aslinya akan muncul kembali, kitab suci apa? Nah, dari situ bisa kita ketahui jawabannya hanya Al-Quran gitu loh. Nah, jadi segala daya upaya mereka ingin katanya membongkar kesalahan di dalam Al-Quran bla 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 bla, itu justru sebenarnya itu mereka itu sedang pamer kedunguan. Terima kasih, lanjut. Oke, lah kita lanjutkan videonya, ada lagi yang ingin menambahkan gitu? Ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, kita lanjutkan videonya ya. Nanti kalau itu stop ya, bilang. Ibadu does not agree with the Qalun and Warsh. Again, Inda. So the Hafs version does not agree with the Qalun and Warsh versions. So again, Muslims, we have different Qurans, different variations for the second time. Muslims, what are you going to do now? Different meanings of words. Totally two different words. Now let us go to a third example. Quran ayah 6. Let me play for you the Hafs version for this ayah. So as you heard, Bariya. Okay? So let me play for you the Qalun version. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. Sharrul Bari'a. So the first one means creatures, the worst of creatures, and the second is the worst of innocent. Different meanings. Different words, different meanings. As you see here, the vowels are playing an important part, right? So even a vowel can change the meaning, change the meaning of a word. Muslims, as you saw. Oke, ada yang ingin menambahkan? Silakan. More Rizky. More, Pak. Atau kita lanjutkan aja videonya. Halo. More Rizky. Bang Igel. Baik, kita lanjutkan lagi ya videonya.
the third example that we just played for you and showed you how the Quran has been played with. Muslims, this is not difference in dialects as you have claimed for the last 1400 years. No, we have here different in meanings of words. The ayahs are completely changed in meanings. No dialects as you have claimed. No, no, no. The proof is in front of you. Stop listening to your filthy, lying, deceiving scholars. Let us go to a fourth example, so we will end with a very big bang. Now I'm going to show you from chapter 57, ayah 24, that a complete attention to this word. As you see, it's gone. And let me pray the recitation. Oke, ada lagi, ada yang ingin itu? Oke, saya saja ya. Nah, di dalam ini memang bukan ada perubahan makna. Jadi dalam qiraah sab'ah itu pelafalan dari Al-Quran dari pihak Maroko atau dari Waris dan Hafiz itu secara pelafalan atau penggunaan atau mengucapkan kata itu memang agak ada beberapa yang berbeda. Tapi dengan makna dan secara manuskrip itu memang tidak ada perbedaan. Seperti yang saya tunjukkan dari tadi, itu tentang manuskrip yang ada di Birmingham itu tidak menggunakan tanda baca. Tapi di situ makanya perbedaan di zaman Rasulullah pun sudah ada perbedaan pelafalan. Makanya di situ Utsman meratakan atau menyeragamkan antara mushaf yang ada di pada zaman Rasulullah itu menjadi penyeragaman gitu. Makanya di situ kita tunjukkan dari manuskrip asli memang tidak ada perbedaan sama sekali. Saya sudah meneliti perbedaan tentang qiraah. Memang ada beberapa perbedaan di qiraah, tapi di dalam manuskrip itu tidak ada perbedaannya sama sekali. Saya akan mencari buktinya, itu sudah saya pelajari tentang beberapa dari Hafiz dan Waris. Itu sudah saya prediksi itu bakal menjadi bahan subhatan oleh pihak Kristen. Gitu. Silakan, ada yang ingin menambahkan? Ini tambahin dikit. Sebelum saya cari dulu ini. Silakan. Ya, baik, makasih. Yang demikian, yang teman-teman ya, yang barusan ada tampilkan di layar, mereka ini siapa? Dan celakanya lagi itu banyak mendapat dukungan di Indonesia. Karena sebagai orang yang bijak sebenarnya, ya, yang berhak menjelaskan tentang Al-Quran itu adalah Muslim, bukan non-Muslim. Karena itu sudah pasti ada intervensi di dalamnya. Dan yang paling celaka, orang-orang ini kok bisa mendapat dukungan. Jadi di sini ada semacam tanda tanya besar. Alangkah naiknya juga kalau kami Muslim yang menjelaskan Bible, gitu ya. Di luar sana banyak yang mendukung, kecuali dalam hal diskusi. Nah ini si CP ini gitu, hanya sekedar apa itu monolog. Dan cenderung ada pembohongan publik, sering mengundang, menelpon orang. Dia adalah seorang Kristen, terus kemudian berpura-pura menjadi Muslim dan akan kalah dalam perdebatan. Itulah membuat dia menjadi jawara dan disegani di Indonesia. Itu satu. Kedua, orang ini itu sudah sering diundang di Taman London gitu ya, oleh saudara-saudara kita seperti Hasim, Mansur dan lain-lain. Hijab itu nggak pernah memenuhi untuk diskusi terbuka di Taman London itu, di speaker corner gitu ya, nggak pernah memenuhi. CCP ini hanya selalu berbicara di dalam kandang, nggak pernah keluar. Ada apa? Mestinya kalau punya keilmuan sekaligus bongkar-bongkaran menerima undangan untuk debat terbuka. Ini nggak pernah dipenuhi sampai detik ini. Dan sering banyak pendukungnya di Indonesia. Kalau memang Anda menjadikan dia adalah pintar menguasai Al-Quran, ya silakan datangkan.
minimal piajum dulu, terus light dan open camp. Siapa kira-kira yang lebih menguasai itu? Sekali lagi kurang bijak menjelaskan sesuatu kalau hanya mengerti hanya dengan terjemahan saja. Tadi kita hanya dengarkan saja, dia putar rekaman itu, bukan dia yang mengucapkan sendiri. Kalau untuk perbedaan begini kan udah sering dijelaskan, ini hanya qiraat saja gitu ya, nggak ada, tidak mengurangi arti yang sebenarnya. Dan sekali lagi, Al-Quran itu tidak berdasarkan teks. Al-Quran turun tidak berdasarkan teks dan tidak berdasarkan manuskrip. Adapun kalau hanya manuskrip itu hanya berhubungan dengan sejarah dan tidak mengurangi ke isi makna yang termaktub dalam Al-Quran itu karena sifatnya hanyalah hafalan. Betul kata tadi Pak Mas Viral Indonesia, Mas Hasbi, bahwa kalau seandainya ini hilang semuanya, Al-Quran dengan kalau waktu singkat sesingkat-singkatnya akan kembali seperti semula. Kalau tes itu hilang, artinya tidak berdasarkan tes itu tadi. Jadi kalau ada orang mengkritik tes dan tidak ngerti metode, cara apapun untuk mengetahui Al-Quran dan hanya memandang dari satu sisi, itu kurang bijak, itu juga namanya kurang ajar, mencari permusuhan. Kira-kira begitu dari saya. Oke, terima kasih Bang Andi atas statementnya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Nah, seperti yang tadi saya katakan, kita sudah melakukan penelitian CR, sudah kita antisipasi ini. Semuanya ada di sini. Dari Al-Baqarah sampai Al-Ikhlas itu sudah ada di mari. Kita sudah melakukan pengecekan itu perbedaan cuma kata jamak, kuwa dan perbedaan kata. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan? Mumpung saya lagi di tempat kerja ini. Mau Rizky? Kita lanjut aja atau kita tutup? Tutup aja Kak. Tutup aja. Karena ini kan sudah jelas semua. Dianya berusaha untuk mencari kesalahan-kesalahan yang tidak berdasar. Artinya 3 contoh yang tadi ditampilkan dan terbantahkan semua oleh Ustaz Tasta dengan Amor Rizky. Jadi kalau saya istilah kasih ya GoTiti namanya, goblok tinggi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan ya bagaimana penjelasan dari Ustadz Tata yang kebetulan memang beliau sangat memahami bagaimana caranya dan seharusnya untuk memahami Al-Quran itu sendiri. Jadi sangat mustahil ya bagi orang-orang atau oten-oten yang ada di Indonesia ini untuk mencari kesalahan atau mengkritik Al-Quran ya, karena mereka sendiri tidak menguasai syarat-syarat yang dibutuhkan untuk memahami isi kandungan yang tersembunyi di balik ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Dan salah satunya yang paling penting dan wajib adalah mengetahui asbabun nuzulnya, karena itu merupakan dasar utama ya, karena setiap ayat di dalam Al-Quran sebelum diturunkan itu mempunyai latar belakang ya, sehingga itu perlu untuk kita ketahui. Dan mudah-mudahan video penjelasan dari Ustadz Tata tadi didengar oleh para oten ya, untuk mereka berhenti mengkritik Al-Quran, karena tidak mungkin mereka lebih pandai daripada orang Arab itu sendiri, yang notabene sehari-hari mereka berbahasa Arab, namun ternyata mereka juga tidak mampu ya untuk mencari kesalahan Al-Quran, apalagi untuk membuat satu macam surat saja yang serupa dengan Al-Quran tersebut. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz Tahta bisa menambah wawasan serta pengetahuan kita, dan tentunya kita berharap ini membawa dampak yang positif ya, khususnya kepada oten-oten yang suka mengotak-atik ayat suci Al-Quran. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.